Ammar bin Yasir. Ada dua orang sahabat, namanya Abbad bin Bisir dan Ammar bin Yasir. Dapat tugas dari baginda Muhammad SAW untuk jaga di perbatasan. Jadi harus melek, Bu. Kebayang nggak? Ya, para pemimpin yang ada di Gaza tuh ya, kan harus jaga-jaga di perbatasan ya, Bu. Dua sahabat ini ditugasin malam itu berjaga. Akhirnya mereka bagi dua, setengah malam Ammar, setengah malam Abbad bin Bisir. Ammar ngambil duluan, baru Abbad bin Bisir mulai dari tengah malam sampai subuh. Daripada diem wae, ya, maka dia sambil sholat, Bu. Sholatlah dia, sholat tahajud. Sambil apa? Sambil berjaga-jaga. Ammar lagi tidur, kan gantian ya, Bu. Kemudian pas dia sholat, ternyata ada musuh yang memanah dia, kena tangannya. Kemudian karena dia lagi sholat, dicabut, dibuang. Lanjutin sholat. Dipanah lagi, Bu. Dicabut, dibuang. Sampai 3 kali, Bu. Kena lagi panahnya, dicabut, dibuang. Diselesaikan bacaannya, kemudian dia selesai sholat baru bangunin Ammar. Bangun. Loh, katanya, kok darahnya sudah sebanyak itu? Kenapa nggak dari awal kamu bangunin saya? Kenapa nggak dari awal? Apa Bu jawabnya Abbad bin Bisir, Bu? Aku sedang membaca ayat yang aku benci untuk memutusnya. Aku sedang membaca Al-Quran yang aku tidak senang berhenti pada saat itu. Aku mau selesaiin dulu. Kisah ini jadi kebayang, Bu, bagaimana melekatnya Al-Quran itu. Sampai berhenti nggak mau. Nah, kita barangkali ada paket aja udah berhenti. Notifikasi HP. Ada TikTok. Ya, Bu? Iya, Ramai banget nih di grup nih. Kaifa haluhum ma'al Quran. Gimana sih kondisi mereka dengan Al-Quran? Kalau sedang berjaga-jaga saja, sedang tahajud saja, kena panah berkali-kali, nggak menghentikan dia untuk membaca karena saking lezatnya Al-Quran. Lezatnya Al-Quran itu, nggak mau dia berhenti. Ya, itu dua sahabat yang luar biasa yang bernama Abbad bin Bisir dan Ammar bin Yasir. Demikian juga, ya, ada surah istijabah. Surah istijabah itu apa? Segera ngikut. Kadang-kadang kalau kita baca Al-Quran kan ada ya ayyuhalladzina amanu. Kerasa dipanggil gak sih? iya, terasa. Ya Allah, aku beriman ya Allah. Apa perintah yang Kau perintahkan? Aku akan berusaha melakukan ya Allah. Apa yang Kau larang ya Allah? Aku akan berusaha menghentikan ya Allah. Oh, ada nggak perasaan ini kita nyambung sama ayat-ayat Al-Quran ini? Kalau kita baca Al-Quran, nabi ibadi, kasih tahu hambaku. Kerasa nggak kalau kita dipanggil hambaku, dipanggil nabi ibadi, anni anal ghafurur rahim. Kasih tahu hambaku bahwasanya aku al-ghafur ar-rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kerasa dipanggil gak sih? Ibu kalau panggil anak kesayangan gimana? Anakku, Ibu, Bu, bilang iya gitu, Bu, kalau siapa? Saya khawatir ini jam-jam kritis. Bu, Iya. yang kompak ya. Bu, Iya. kalau kita ketemu ayat itu, nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, kasih tahu hambaku bahwasanya aku maha pengampun lagi maha penyayang. Iya ya Allah, Kau maha pengampun, Kau maha penyayang. Masya Allah. Kerasa nggak kita dipanggil? Ada surah istijabah, segera, ya. Ada kisahnya seorang sahabat yang namanya Abu Dahdah. Siapa, Bu? Gampang kan? Abu
Dahdah ketika turun ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapakah yang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik? Ya Allah, siapa yang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik? Fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Ya, maka Allah akan melipat gandakan balasannya dan dia akan dapat pahala yang banyak. Luar biasanya, uslubnya, kata-kata yang dipilih adalah pinjamku. Padahal semua harta kita, hartanya siapa, Bu? Hartanya Allah, kita dititipin. Punya siapa? Punya Allah. Tapi kenapa kok disebutnya man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana? Siapa yang mau minjami Allah pinjaman yang baik? Kata ulama, Bu, dipilih pinjaman itu karena saking pelitnya kita, Bu. Karena saking pelitnya kita. Kalau orang minta nggak mau, tapi kalau orang pinjam mesti balik kita pinjemin. Alladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan. Allah pakainya pinjam, pasti dibalikin bahkan berlipat-lipat. Harta bukan harta kita pun hartanya Allah. Dengar ayat ini, Abu Dahdah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Allah menerima pinjaman yang baik dari saya? Dan Allah akan lipat gandakan itu?" Iya. Kalau begitu ya Rasulullah, kebunku ya Rasulullah, aku pinjamkan untuk Allah. Subhanallah. Suratul istijabah. Segera ketika dapat perintah apa ini? Allah minta apa? Saya ingin bersegera mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Di kebun itu, Bu, lagi ada istrinya sama anaknya, lagi makan kurma. Padahal udah diserahkan kan sama Nabi. Dipanggil, "Istriku, anakku keluar, karena aku sudah pinjamkan kebunku ini untuk." Suratul istijabah, bersegera langsung ketika dipanggil. Jadi kalau kita ketemu sama ayat ibadi, hambaku, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aku lagi dipanggil. Ini pasti kebaikan yang disuruh sama Allah, atau mungkin kejahatan yang harus kita tinggalkan. Ya, Bu? Bu? Ya. Begitu. Bilang iyanya yang kompak. Ya. Ya. Apalagi ini nggak tidur lagi kan tadi pagi ya. Saya kan khawatir ya. Ada seorang sahabat namanya Tufail Ad-Dausi dari Yaman. Zaman dulu hajinya sampai masih haji jahiliyah ya, Bu. Ketika dia dari Yaman datang ke Makkah, dikasih tahu sebelumnya, nanti kalau di Makkah ada orang ngomyeng-ngomyeng, jangan didengerin. Kalau kamu dengar nasihatku, kata kafir Quraisy sumpel aja kupingnya pakai kapas. Biar apa? Biar gak kedengeran. Maksudnya baginda Nabi Muhammad SAW. Terus akhirnya dia tawaf. Dan ketika tawaf qadarullah ketemu sama Nabi. Memang Nabi lagi di depan Ka'bah dengan membaca bacaan yang bagus, bacaan Al-Quran yang bagus. Kan yang namanya kuping itu kan gak bisa sama sekali gak kedengeran ya. Kok mau disumpel kayak gimana kok pasti ada dengernya dikit-dikit. Kata dia, aku kan orang berakal, ngapain aku takut, khawatir kena sihir gara-gara cuma dengerin ini. Mau aku lepas katanya. Akhirnya dilepas, Bu.
Dan akhirnya didengarkan apa bacaan ini. Oh ya Allah, bagus sekali. Tambah lama tambah mendekat, tambah lama tambah mendekat, tambah lama tambah jatuh cinta sama yang dibaca sama baginda Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya masuk Islam. Hanya dengan membaca, mendengar bacaannya Al-Quran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang tadinya disumpal bu, pakai kapas. Yang tadinya disumpal pakai Allah, dapat hidayah. Ada satu lagi, seorang sahabat namanya Dimad Al-Azdi. Ya, ibu apanya mudah-mudah aja tuh kayaknya. Ya bu, ada sahabat namanya Dimad ya Al-Azdi. Dia itu tukang rukyah bu, dari zaman jahiliyah. Itu dia tukang rukyah. Rukyahnya nggak baca Al-Quran orang zaman jahiliyah. Pakai apa? Pakai spiritual healing. Ya bu ya. Kamu sehat, kamu gini, dikasih kata-kata motivasi dan spiritual healing. Bahasanya begitulah ya. Jadi dulu zaman jahiliyah dia tukang rukyah. Dan banyak orang jadi waras setelah dapat rukyah dari dia. Ketika masuk ke Makkah, dengar ya, ada orang gila, suka ngomyeng-ngomyeng, jangan didengerin. Padahal maksudnya, auzubillah min dzalik ya, Rasulullah SAW disebut seperti itu. Terus Dimad bilang apa? Kan aku bisa merukyah. Coba deh, aku bantu orang itu. Siapa tahu kalau aku rukyah dia jadi waras, dia jadi baik, dia jadi sehat. Gitu bu. Nabi mau dirukyah bu. Bu. Ya. Mempan apa kagak bu? Ya. Tapi dia niat baik. Ya, banyak yang habis dirukyah sama dia jadi sehat, jadi waras. Coba dicari mana orangnya. Terus apa kata Dimad? Ya, wahai Muhammad, aku biasa mengobati orang dan banyak orang yang sehat, yang sembuh setelah aku obati. Apakah kamu bersedia? Katakanlah. Terus Nabi ngucap begini bu, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, sampai akhir itu. Ini dia mau merukyah malah dengar bacaan Nabi. Biasanya yang diobatin kagak kayak gitu. Terus apa? Ya. Coba ulangi perkataanmu. Akhirnya diulangi sama Nabi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, ila akhirih, sampai akhir. Masih depan nih. Ulangi lagi bu. Akhirnya diulangi lagi sama baginda Nabi. Niatnya dia mau ngerukyah Nabi, malah kena rukyah bu. Niatnya tadi apa? Mau ngerukyah Nabi, tapi malah dia yang kena rukyah. Dan dia hatinya terpikat sama ayat Al-Quran dan akhirnya masuk. Tapi dia niatnya baik bu, pengen ngerukyah bu, tapi malah kena rukyah. Subhanallah. Siapa namanya? Sahabatnya? Dimad Al-Azdi. Iya, Dimad Al-Azdi. Bagaimana kisah Islamnya Umar bu? Iya, mendengar kami. Oh, iyanya yang kompak itu biar saya bahagia. Iya. Biar saya tahu ibu-ibu masih di sini, nggak pindah alam. Bu. Ya. Nah, gitu dong. Jadi Nabi pernah bilang, Allahumma a'izzil Islam ya bi ahabbi hadaini rajulaini. Ya Allah, ya muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang ini. Apakah Abu Jahal atau Umar bin Khattab? Ternyata Allah pilih siapa? Umar bin Khattab.
Suatu saat ketika Umar mau, katanya ya, diriwayatkan mau minum minuman keras, ternyata nggak ada, lagi habis stoknya. Ya udahlah, kalau nggak bisa minum, tawaf aja. Random banget kan, Bu? Gak ada minuman keras, akhirnya tawaf, Bu, ibadah, Bu. Ya udah, Bu, ke Ka'bah deh, tawaf gitu. Waktu tawaf ada baginda Nabi Muhammad SAW di situ. Ya, Nabi sedang membaca Al-Quran. Umar mah cuek aja, ya, dia mah tawaf aja. Kemudian karena kedengeran ya bacaannya baginda Nabi, ketika itu Nabi membaca Quran surah Al-Haqqah ayat 41. Ketika dengar bacaannya bagus banget. Jadi Umar bin Khattab pun mengakui bahwasanya Al-Quran itu bukan syair, dari saking bagusnya. Bagus banget itu bacaannya. Terus dalam hatinya Umar apa? Bener katanya orang-orang, dia memang tukang syair yang keren. Tukang syair yang keren, kata Umar. Dalam hati, itu cuma dalam hati doang. Nabi pas baca ayat ya Al-Haqqah ayat 41, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Ya, artinya, dan itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman. Dijawab langsung sama ayat. Padahal tadi batinnya Umar apa? Ini pasti tukang syair yang keren nih. Jawabannya ayat yang dibaca sama Nabi, yaitu apa? Wa ma biqauli syair. Al-Quran ini bukan perkataan syair. Terus dalam hatinya apa? Loh, oh berarti dukun nih. Gitu, Bu, dalam hatinya doang. Kalau begitu tukang tenung ini, tukang sihir ini. Nabi lanjutin ayat berikutnya, Bu. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan Al-Quran ini juga bukan perkataan dukun, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Loh, kok dijawab? Padahal cuman batin, Bu. Batinnya Umar apa tadi? Pasti dukun. Tadi kan tukang syair, dijawab sama Al-Quran. Ya, dalam hatinya Umar apa? Dukun. Dijawab lagi sama Al-Quran. Bukan perkataan tukang tenung, bukan perkataan dukun. Sedikit sekali orang yang mengambil pelajaran. Dalam hatinya Umar, terus apa dong? Kalau syair bukan, dukun bukan, apa dong? Dalam hatinya bertanya begitu. Dijawab sama ayat yang berikutnya lagi. Tanzilu mir rabbil alamin. Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan semesta alam. Dan dikisahkan juga ketika adiknya Umar lebih dahulu masuk Islam, Bu, daripada Umar bin Khattab. Namanya Fatimah bintil Khattab. Siapa? Fatimah binti Khattab, ya. Masuk Islam duluan, dia, suaminya sama budaknya Khattab, ya, mantan budaknya. Tapi mantan budaknya ngajinya lebih pintar daripada tuannya. Jadi mereka bertiga sedang belajar Al-Quran, baca Quran surah Toha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Ya. Jadi ketika baca ayat itu, Umar dikasih tahu, lo jangan ngurusin orang. Padahal Umar itu udah bawa pedang, kalau udah bawa pedang kagak main-main tuh. Mau apa? Aku mau bunuh Muhammad aja, biar selesai. Tunggu dulu. Kamu ngapain ngurusin orang? Adikmu sendiri udah duluan masuk ke Islam kok. Ayo benar. Iya benar. Ya udah dia kedok-kedokan pintunya. Apa tuh tadi yang kalian baca? Tuh, Umar. Sembunyiin. Gak ada yang berani Bu sama Umar, Bu. Ternyata bacaan surah Toha itu kena ke dalam hatinya dia, dan akhirnya penyebab dia masuk Islam. Ya, Masya Allah. Kok kalau kita kayaknya biasa-biasa aja ya?
kalau dengar Al-Quran ya. Bu, kenapa Al-Qurannya sama, berpengaruhnya beda? Bu, Al-Qurannya yang turun kepada Nabi dan kepada kita kan sama ini. Yang kita baca tuh yang turun kepada Nabi kan? Bu, iyanya yang kompak. Nah, itu biar saya senang. Kenapa ayat Al-Quran bisa berpengaruh kepada mereka, tidak berpengaruh kepada kita? Yang salah Qurannya apa hati kita yang kotor? Padahal orang kafir saja, bukan orang beriman, orang kafir saja terpengaruh. Ibu tahu hijrah yang pertama kemana? Ke Ethiopia kan? Ke Habsyah kan? Ya. Itu sampai pernah terjadi hoaks, mereka balik lagi ke Makkah dengan sangkaan apa? Kirain Quraisy sudah pada masuk Islam semua. Gara-garanya apa? Kafir Quraisy semuanya sujud, ya, dengan bacaannya Al-Quran semuanya sujud kepada Ka'bah. Ceritanya gimana? Ceritanya ketika baginda Nabi Muhammad SAW di depan Ka'bah baca Quran surah An-Najm. Surah apa? Ini nggak ada door prize-nya ya. Soalnya kelihatan ada yang nyatet, ada yang manggut-manggut, ada yang kakinya udah ganti, yang selonjor ke kanan, ganti ke kiri. Ya. Yang di tengah udah lirik-lirik bisa nyender di mana. Terimalah nasib ibu masing-masing ya, yang dapat pojok dapat, yang enggak ya enggak apa-apa ya, dapat pahala. Bu, ya. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW membaca Quran surah An-Najm di depan Ka'bah dari awal. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Terus dibaca sampai ayat terakhir. Dengan bacaan baginda Nabi gak kayak bacaan kita, Bu. Bacaannya Nabi Masya Allah, ya, tadaburnya Masya Allah, dan semua orang kafir di depan Ka'bah itu tercengang dengan bacaannya Nabi, kayak kesetrum tuh. Dan bacaan Nabi, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Terus ketika ayat 59 dibaca, afa min hadzal hadits ta'jabun. Apakah dengan perkataan ini, dengan berita ini kamu heran? Jadi waktu ayat ini dibaca, ya, saya singkat nih ya. Aslinya dibaca semua sama Nabi dari awal surah An-Najm. Ketika ayat 59, afa min hadzal hadits ta'jabun. Apakah dengan pemberitaan ini kamu merasa heran? Wa tadhakuna wa la tabkun. Kamu malah tertawa-tawa, bukannya menangis. Wa antum samidun. Sedangkan kamu melengahkan, berpaling dari bacaan Al-Quran. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Akhir surah An-Najm ayat sajdah. Oh, nggak kawan kita. Oh, akhir surah An-Najm adalah ayat sajdah. Disunahkan untuk sujud. Maka ketika Nabi membaca ayat terakhir, fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia, Nabi sujud. Para sahabat semuanya ikut sujud. Kafir Quraisy yang hadir pada saat itu juga sujud semuanya. Kafir, Bu. Tapi kesetrum dengan bacaannya baginda Nabi. Kena ke hati mereka. Jadi begitu dikatakan fasjudu lillahi wa'budu, kafir dia sujud, Bu, ikut bersama sujudnya Nabi dan para sahabat.
Subhanallah. Tapi sesudah itu kafir lagi Bu, yang pas itu doang Bu. Sayang nih sayang. Jadi kalau hidayah udah nyampe itu, kita pelihara, kita minta sama Allah untuk istiqomah. Besoknya dia nyembah berhala lagi. Ada yang nggak peduli, ada yang sibuk sama dagang, ada yang sibuk sama keluarga dan sebagainya. Bukankah kenyataannya masyarakat kita begitu? Kalau disebut Allah, Allah, dia nggak usah nyebut-nyebut begitu. Ini bukan masjid. Oh, ianya yang kompak. Oh, Masya Allah, baik banget ya. Katanya ada door prize, boleh Bu. Ibu siap-siap ya. Subhanallah. Allah min hadzal hadits ta'jabun. Apakah dengan berita ini, ayat ini kamu heran? Wa tadhakuna wa la tabkun. Kamu malah ketawa-ketawa, bukannya menangis. Wa antum samidun, dan kamu melengahkannya, kamu berpaling darinya. Fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kamu kepada Allah dan sembahlah Dia. Ketika kafir Quraisy semuanya pada sujud, ada beritanya apa? Mekah mah semuanya udah masuk Islam. Makanya tadi yang pada hijrah ke Habsyah balik Bu, dikirain apa? Udah pada masuk Islam semua, padahal belum. Ya pada saat itu kesetrum dengan bacaan Nabi Muhammad SAW. Oh, ya yang kompak, yang kencang, gitu. Iya, ini hanya cara saya memastikan Ibu masih di alam dunia, masih di dunia. Belum ke alam mimpi maksudnya. Luar biasa. Kalau kepada orang kafir saja ayat itu bisa berpengaruh, kenapa kita yang beriman kok biasa-biasa wae ya? Oh. Sedangkan jin saja, bukan manusia. Jin itu takjub, heran, berkumpul mengelilingi baginda Nabi. Ya, ketika Nabi membaca Al-Quran ketika pulang dari Taif. Dari Makkah ke Taif berapa kilo? 60 mil. Jakarta Cikampek dah. Ya. Bu. Jakarta Cikampek deh. Dari Makkah ke Taif. Jalan kaki, Bu. Bukan masuk tol. Sampai sana bukannya dikasih makan, ya, dikasih cemilan, dipersilakan duduk, dilemparin batu, Bu. Kalau Nabi orangnya baperan Bu, kagak nyampe Bu ke pasar Minggu Bu. Tapi karena Nabi penyabar dalam berdakwah, alhamdulillah kita meskipun ribuan kilometer dari Makkah dapat nikmat Islam iman Bu. Ya, Masya Allah ya. Jadi kita ini para ustazah semua kan harus punya mujahadah sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Kita ngadepin jamaah yang sabar. Bu. Nah, jadinya udah kompak nih. Ini adalah jalannya para nabi, Bu. Bu. Ilmu yang bermanfaat itu amal jariah bukan? Ya, kita ajarin Al-Fatihah yang tadinya nggak bisa Al-Fatihah. Sepanjang dia sholat, dia baca Al-Fatihah, kita udah meninggal pun itu luar biasa ya Bu. Jadi jangan diremehkan pekerjaan Ibu sebagai, bukan pekerjaan lah itu ya, watifah, sebagai tanggung jawab bersama kita dalam berdakwah Bu. Jangan baperan. Oh, sakit kan di sini.
Gak apa-apa. Setiap luka, setiap capek Ustazah, sakit Ustazah, sakit hati juga Ustazah dikayak gituin sama orang, dibilang sok solihah loh. Setiap yang sakit itu semuanya adalah tambahan pahala untuk ibu. Iya. Tidaklah seorang mukmin terkena sakit, luka, sakit hati, sesuatu yang menyedihkan kecuali jadi pahala. Jadi itu debu-debu perjuangan. Ya. Jin saja takjub dengan bacaan Nabi. Jadi pulang dari Taif mau ke Makkah nih. Niatnya Nabi nawaitunya apa? Mudah-mudahan di Taif bisa dakwah kan? Manusia kan? Tapi ternyata manusianya ngelemparin batu, Bu. Pulang dari situ ngelewatin lembah namanya lembah Nakhlah. Tengah malam sholat tahajud sambil baca, maka jin itu semuanya mengelilingi baginda Nabi karena takjub dengan bacaannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran, wa isarrafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata ansitu, diam. Kenapa? Mau dengerin bacaannya Nabi. Jadi jin itu berbohong, takjub dengan bacaannya baginda Nabi, ya. Mereka sambil berdesak-desakan, kenapa? Diam, kita mau dengerin bacaannya. Akhirnya sekelompok jin itu masuk Islam. Padahal tadi dakwahnya pinginnya warga Taif itu manusia, tapi Allah ngasih hidayahnya jin, Bu. Jadi kita kalau berdakwah, dakwah aja. Ntar yang Allah gerakkan hatinya itu udah bukan urusan kita. Targetnya ini, gak usah targetnya. Pokoknya kepada siapa saja yang mau dilembutkan hatinya oleh Allah. Ya. Maka kita perlu pada saat mendengar Al-Quran hati yang lembut. Bu. Jangan pakai hati yang keras. Nanti bacaan Al-Quran gak masuk, Bu. Oh, hati yang keras itu sangat buruk. Sampai di dalam Al-Quran dikatakan kal hijarah, seperti batu. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Kemudian sesudah itu hati mereka menjadi keras. Keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hidayah yang kita dengar mantul, gak jadi masuk. Kenapa? Hatinya terlalu keras. Na'udzubillah min dzalik. Dalam Quran surah Az-Zumar dikatakan fawailul lil qasiyati qulubuhum. Celakalah orang yang keras hatinya. Oh, jangan keras hati. Jadi perlu hati yang lembut, sehingga mendengar bacaan Al-Quran mata pun menjadi menangis. Bu, nah gitu. Ya, semangat. Nabi pernah bersabda kepada sekelompok orang sahabat, aku akan bacakan beberapa ayat. Barang siapa mendengarnya kemudian menangis, maka baginya surga. Kemudian Nabi baca akhir surah Az-Zumar, mulai dari kurang lebih ayat ke 67 sampai akhir ayatnya, kalau nggak salah itu. Ayatnya berbunyi
wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Surah apa tadi? Udah nyatet, nggak bisa ini kalau semuanya dapat. Jadi Nabi tadi bilang, aku akan membacakan beberapa ayat. Barang siapa membacanya kemudian menangis, maka baginya surga. Diawali dari surah Az-Zumar, wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Dan kamu tidak sungguh-sungguh mengagungkan Allah sebagaimana mestinya mengagungkan Allah. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Sedangkan bumi seluruhnya dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun biyaminih. Dan langit seluruhnya digulung. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah terhadap apa yang disekutukan. Beberapa ayat sesudah itu, ya. Wa nufiqa fis-sur, maka ditiuplah sangkakala. Fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Maka sangkakala pun ditiup. Tiba-tiba matilah semua yang di bumi ataupun di langit kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup satu kali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan Allah. Di mana? Padang mahsyar. Ayat berikutnya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Surah Zumar. Dan orang-orang kafir akan digiring ke neraka rombongan-rombongan. Bu, ya. Pastiin di rombongan yang benar, jangan salah rombongan. Bareng-bareng, Bu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Oh, ya. Orang kafir punya teman, orang mukmin punya teman. Tentukan teman kita siapa? Teman yang ngajak kebaikan, suhbatus sholihin, atau teman yang ngajakin keburukan yang bakal jadi penyesalan nanti di yaumil akhir. Dua ayat berikutnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya juga akan digiring rombongan-rombongan ke surganya Allah. Pilih rombongan yang pertama apa rombongan kedua? Oh, ya. Kalau ibu nih punya teman-teman salihah ya, insya Allah ya. Amin. Insya Allah di fokus forum komunitas ustazah. Nih doanya ini luar biasa nih Bu ya. Bu. Ya. Perasaan dia kisah sini doang nih. Hadiahnya buat yang di sini doang loh. Lama-lama terus. Yang di belakang ini bahaya nih. Bu. Ya. Ya. Jadi tadi saya ulangi, kata Nabi, saya akan bacakan beberapa ayat Quran surah Az-Zumar. Barang siapa yang menangis ketika dibaca, maka baginya surga. Udah selesai dibaca, kita juga udah baca tadi secuplik. Ya. Kemudian kata sahabat apa? Di antara kami ada yang menangis dan ada yang tidak menangis.
Kemudian orang yang nggak menangis datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kami dengar bacaan Engkau. Kami sudah berusaha untuk menangis, tapi kami nggak menangis ya Rasulullah. Tapi ingin surga juga, Bu. Terus apa kata baginda Nabi, Bu? Akan saya ulangi bacaan saya. Ya. Dan barang siapa tidak mampu menangis, hendaknya dia berpura-pura menangis. Hendaknya dia berpura-pura menangis. Berharaplah kepada Allah dan jangan pernah putus asa. Jangan anggap diri kita ini atau haramkan diri kita dari kemuliaan-kemuliaan, dari keutamaan milik Allah Subhanahu wa taala. Oh, ya. Kalau hatinya lembut, maka mata pun menangis. Ya Bu ya. Quran surah Al-Isra ayat 107 dikatakan, Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Katakanlah wahai Muhammad, berimanlah kamu kepada Al-Quran atau tidak beriman, terserah, bebas. Berimanlah kamu kepada Al-Quran atau tidak beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, maka mereka menyungkur wajah dengan bersujud. Yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Itu kalau hatinya lembut. Oh. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Mengapa kamu tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Quran surah Muhammad ayat 24. Oh, ya. Ada ayatnya. Kenapa kita nggak mau mentadabburi Al-Quran? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah di dalam hatimu terdapat gembok? Apakah di hatimu terdapat gembok? Tertutupkah? Kenapa ayat Al-Quran bisa berpengaruh kepada jin, kepada orang kafir, dan gak ada bekasnya sama kita, teman? Oh, apalah ya tadabburi Al-Quran. Mengapa kamu tidak mau mentadabburi Al-Quran? Oh, haknya Al-Quran itu gak cuma satu, yaitu dibaca, bukan. Satu, diimani. Pasti dong, kalau nggak beriman, berarti rukun imannya kurang. Beriman kepada kitab, satu haknya Al-Quran diimani. Yang kedua, dibaca. Ya. Jangan sampai ada satu hari nggak baca Al-Quran. Ya. Apalagi 3 hari. Apalagi sepekan, apalagi kadang-kadang kalau udah lewat Ramadan nih, ditanyain, kapan terakhir pegang Al-Quran? Ramadan tahun lalu. Jangan. Kedua, dibaca. Yang ketiga, ditadaburi. Gak cuman dibaca, tadi kita kan baca nih, satu juz. Alhamdulillah. Tapi ada satu hak lagi, yaitu ditadaburi. Oh. Makanya tadi ada bacaan ayat yang diulang-ulang ya.
Dalam rangka apa? Dalam rangka tadabbur. Ya, meskipun nggak tahu maknanya nggak apa-apa. Coba dipahami, coba direnungi. Pengen tahu, buka tafsirnya, buka terjemahnya. Bu, satu ayat yang kena hati saya ya, mau nggak? Mau. Yauma yud'auna ilan nari jahannam da'an. Hari ketika seseorang didorong ke dalam neraka. Ya Allah, aku nggak mau didorong. Jangan aku ya Allah, jangan dia. Ya. Ada lagi misalnya. Ya. Wa yauma naqulu li jahannam halin talati. Ketika Allah berfirman kepada neraka jahanam, hal imtalati, kamu udah penuh belum? Karena janji Allah akan dipenuhin dong. Bukan nakar beras ya. Nakar beras harus dipenuhi, harus penuh. Ketika Allah berkata kepada neraka, halim talati, udah penuh belum? Neraka pun menjawab, hal min mazid, kalau ada tambahan boleh. Dan jangan sampai kita itu tambahan itu. Seorang salafus saleh, orang soleh terdahulu namanya Muhammad bin Munkadir. Siapa? Udah banyak nih pertanyaannya. Muhammad bin Munkadir itu melintasi sebuah ayat, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Quran surah Az-Zumar ayat 47. Melewati ayat ini doang, Bu, nangis ya, Bu, terseduh-seduh. Karena terseduh-seduh, akhirnya istrinya berusaha untuk menenangkan. Udah Mas, nggak apa-apa, insya Allah khair, gitu kan ya. Bu, wajahnya ke sini, Bu. Hadap sini. Jemuran aman, jemuran? Di rumah. Jemuran aman? Belum dijemur. Kering saja. Bu? Ya. Sampai mana tadi lupa kan? Siapa? Muhammad bin Munkadir. Jadi Muhammad bin Munkadir ini melintasi sebuah ayat Quran surah Az-Zumar ayat 47. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Nangis karena mentadaburi ayat Al-Quran. Ya. Kemudian istrinya berusaha menenangkan, dia nggak mau tenang, Bu. Nangis terus. Terus dia minta tolong teman-temannya dong. Ya kan, kalau teman kan biasanya reda ya. Tolong dong, suami saya ditenangkan, masa nangis kayak gitu terus. Terus temannya pun berusaha menenangkan. Begitu agak tenang, emang kenapa kamu kok menangisnya sampai kayak gitu? Terus dijawabnya apa? Aku membaca ayat wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Ya. Tampak jelaslah bagi mereka azab yang tidak pernah mereka pikirkan. Akhirnya temannya ikut nangis, Bu. Tadi satu orang yang nangis, ini jadi dua orang yang nangis. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Udah ya? Udah. Sampai jam berapa ini? Nah. Imam Ahmad bin Hambal punya murid. Imam Ahmad punya murid. Muridnya keren banget. Setiap malam tahajud khatam Quran. Berarti semalam 30 juz ya? Tapi Imam Ahmad ingin mengajarkan sesuatu, yaitu tadabbur. Kan kalau 30 juz semalam kan keren banget ya. Terus sudah gitu kata Imam Ahmad apa? Oh gini ya,
Coba nanti malam kalau engkau tahajud, ya, bacalah Al-Quran seolah-olah seperti engkau simaan nyetor kepada saya. Ya, oke, siap chef, gitu kan. Akhirnya malam dia tahajud. Paginya ketemu lagi kan sama Imam Ahmad, ditanya, gimana semalam tahajudnya? Dapat 30 juz? Enggak ya Syekh, dapatnya cuma 10 juz. Kenapa? Karena merasa disetor kepada Imam Ahmad, kepada gurunya. Padahal katanya kalau kita lagi setoran, Bu, gurunya yang banyak, kita udah hilang semua tuh, Bu, ya. Oh, ini mah udah kuat tuh. Ini sholat 10 juz dapat, Bu. Alhamdulillah. Nanti malam kamu tahajud, sholatlah seolah-olah kamu disimak oleh baginda Nabi Muhammad. Bacaanmu kamu setor kepada baginda Nabi. Terus akhirnya sholat lagi ya. Besoknya lapor sama Imam Ahmad. Gimana semalam? Dapat Al-Baqarah. Cuman dapat Al-Baqarah. Kalau selesai berarti 2 juz setengah. Ya, Bu? Padahal tadinya 30 juz. Kalau disetor sama gurunya jadi 10 juz. Kenapa? Karena merasa dilihat. Kemudian sama baginda Nabi, seolah-olah nyetor kepada Nabi. Dapatnya Al-Baqarah dong. Ya udah, nanti malam engkau tahajud, bacalah Al-Quran seolah-olah kamu sedang nyetor kepada Allah. Besoknya dia bilang, gimana tahajudmu semalam? Jawabnya apa, Bu? Hampir tidak selesai baca Al-Fatihah. Hampir tidak selesai baca Al-Fatihah. Nah, jadi masalahnya di mana? Masalahnya kita ini hadir nggak hatinya. Kita yakin nggak yang kita baca itu adalah kalam Allah. Ini bukan makhluk, Bu. Makhluk itu mushaf namanya. Al-Quran itu namanya kalamullah, perkataannya Allah. Hendaknya kita berinteraksi dengan ayat Al-Quran secara langsung. Ayat ini apa? Apakah teguran untuk kita? Apakah nasihat untuk kita? Apakah peringatan untuk kita, Bu? Bu, ya. Ada ulama Mesir, dia lagi mau rapat ormas gitu. Dan kita rapat dia di masjid habis sholat Isya. Oke. Sholat Isya selesai, ternyata ada jamaah kedua, Bu. Ada jamaah kedua, kan tunggu dulu ya, rapatnya ntar dulu. Kita mau bahas masalah fulan seseorang. Kita mau bahas nih, ada masalah nih fulan nih, si orang ini. Waktu sholat, imamnya baca apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok orang mengolok-olok kelompok yang lain. Bisa jadi kelompok yang diolok-olok itu lebih baik daripada kelompokmu. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Dan janganlah sekelompok perempuan. Bu, biasanya kalau disebut laki-laki, perempuan sudah ikut. Tapi ayat itu kelompok laki-laki, ada kelompok juga perempuan. Jangan-jangan kita memang ada hobi itu, Bu. Oh, iya nih, Bu. Ya. Dan janganlah sekelompok perempuan mengolok-olok sekelompok perempuan yang lain. Bisa jadi yang diolok-olok, yang kamu bilang jelek, yang kamu hina, itu lebih baik di hadapan Allah. Dengar ayat ini dibaca. Gak ada yang kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Terus orang ini karena dia bertakwa sama Allah, apa? Kita gak jadi ya. Silakan. Ya, tidak ada yang kebetulan.
Ustazah kalau seandainya nggak datang ke sini nih, di rumah ngapain Bu? Tidur sambil scroll. Ya Bu. Tapi Allah ringankan kaki kita, ya. Allah lembutkan hati kita. Jemuran juga kita pandang-pandang aja dulu ya. Ada waktunya kita urusin. Kita ngaji dulu dah. Alhamdulillah jadi seneng ya ketemu sama saya ya. Seneng apa enggak? Nah. Kayak enggak ikhlas gitu bilangnya. Senang saja. Alhamdulillah. Nah kalau seneng jangan lupa Bu, doain saya ya. Manusia itu enggak ada yang sempurna. Tempat salah dan mungkin itu saja. Silakan para ustazah kalau ada koreksi ataupun ada yang mau ditambahkan, saya terbuka kalau ada hal-hal yang perlu diluruskan. Allah alam bisawab. Langsung ditutup apa? Hah? Tutup doa. Itu ada yang hah? Ya ustazah ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Tadi lupa, maaf, mau selesaiin dulu. Haknya Al-Quran nomor 1 diimani, ya, beriman. Yang kedua dibaca. Yang ketiga ditadaburi. Yang keempat diamalkan. Dikerjakan. Allah bilang apa? Aku tunduk. Sami'na wa ata'na. Oh. Ya. Kalau Allah bilang A, kita ikut. Karena kalau kita nggak ikut, berarti kita ngikut iblis. Na'udzubillahi. Orang tinggal disuruh sujud doang. Gak mau. Oh. Ya. Dan ciri orang yang sombong adalah batrul haq, menolak kebenaran. Kalau ada ayat Al-Quran, shadaqallahul azim, pasti benar. Yang salah aku. Al-Qurannya yang benar. Jadi apa tadi haknya yang keempat? Diamalkan, dipraktekkan, dilakukan. Kalau ketemu ayat langsung dikerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah kamu bersama orang-orang beriman yang lain. Sabar. Sami'na wa ata'na. Terus apa? Belajar dan dipelajari dan diajarkan. Dipelajari dan diajarkan. Dan insya Allah ini para ustazah ahlinya semua. Insya. Dan yang berikutnya adalah berhukum dengannya. Berhukum dengan Al-Quran. Ya, karena ada yang nggak mau pakai Al-Quran, seolah-olah nggak relevan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu saja dari saya. Allah a'lam bishawab. Kalau ada kesalahan dimaafin ya Bu. Maafin apa enggak? Jangan lupa doain saya. Para ustazah, insya Allah kita ngelewatin malam Lailatul Qadar. Dalam hadis dikatakan man hurrima khairaha faqad hurim. Barang siapa terhalang dari kebaikan malam Lailatul Qadar, betul-betul terhalangi. Nauzubillahi min dzalik. Malamnya mungkin kita ya sama-sama lewatin. Tapi ada yang dapat, ada yang enggak. Jangan sampai kita yang dilengkapin itu Bu. Ya, kagak kebagian malam Lailatul Qadar. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita doakan para ustazah semuanya dijaga dan dimudahkan dirinya, keluarganya, anak keturunan kita semuanya juga. Negeri kita dijaga sama Allah dari segala macam keburukan ya Bu ya. Dan juga bencana dijauhkan, insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan, terutama di bulan yang penuh dengan berkah ini, dan juga terus istiqomah sampai husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.